Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Prof. Edi Cahyono. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas proyek mengenai sintesis N1 tersier butil teobromin dari teobromin dan tersier butil bromida. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Bella Permatasari dengan NIM 4311420043, Cindy Safara dengan NIM 4311420045, Tria Pamusinta dengan NIM 4311420050, Hamzah Mahu dengan NIM 4311420056, saya sendiri Adrian Maulana Zaki dengan NIM 4311420057. Next. Baik, kelompok kami terdapat berbagai submateri, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua manfaat senyawa tersier butil teobromin, yang ketiga mekanisme reaksi, yang keempat yaitu kinetika dan stirokimia, yang kelima optimasi spesi reaksi dan energetika, yang keenam diagram energi. Next. Baik, untuk submateri yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Tria Pamusinta. Kepada Tria Pamusinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Next. Teobromin dengan nama kimia 3,7-dimetilsantin adalah turunan santin yang memiliki N1 tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis turunan santin yang termodifikasi pada atom N1. Substitusi gugus nonpolar atau semipolar dapat meningkatkan durasi aksi dan selektivitas turunan santin sebagai trakeospasmolitik. Posisi atom N1 yang terkait dalam bentuk imida menyebabkan nukleofilisitas teobromin menjadi sangat lemah. Akan tetapi reaksi alkilisasi masih dapat berlangsung dengan cara menggunakan pelarut yang bersifat basah dan diketahui dapat meningkatkan nukleofilisitas senyawa melalui mekanisme penarikan foton. Next. Haryono et al. 2007 telah mensintesis N1 isopropil teobromin dan N1 sekunder butil teobromin dengan menggunakan pelarut basah NaOH 1 normalitas dalam dimetil formamida atau DMF. Didapatkan rendemen senyawa hasil sintesis dalam jumlah kecil. Berdasarkan hal tersebut, sintesis N1 tersier butil teobromin dilakukan dengan menggunakan teobromin dan tersier butil bromida dengan konsentrasi NaOH 4%, 8%, dan 12% dalam air, menggunakan transporter natrium asetat. Peningkatan konsentrasi NaOH diharapkan akan lebih kuat untuk mekanisme penarikan proton, sehingga diharapkan dapat meningkatkan rendemen dan kemurnian senyawa yang diperoleh. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, submateri yang kedua, manfaat senyawa tersier butil teobromin akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Senyawa-senyawa turunan kantin seperti teobromin diketahui memiliki beberapa aktivitas farmakologi. Di antaranya sebagai bronchodilator, yaitu kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala akibat penyempitan saluran pernafasan, seperti batuk atau sesak nafas. Selain itu juga sebagai antioksidan, anti kanker, dan baru-baru ini teobromin terbukti dapat meningkatkan kekerasan mikroemail pada gigi dengan terjadinya perubahan mineral pada lapisan permukaan email. Teobromin dilaporkan memiliki beberapa aktivitas farmakologi seperti diuretik, stimulan kardiak, hipoklolesterolемik, dan relaksan autos halus, vasodilator asma, dan koroner. Next. Beberapa penelitian mengenai modifikasi struktur kantin untuk telah dilakukan sehingga diperoleh turunan senyawa kantin yang lebih poten dan selektif, salah satunya dengan mensubstitusi pada atom N1 kantin.
Theobromin dengan nama kimia 3,7 dimetilkandin adalah turunan kandin yang memiliki N1 tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis turunan kandin yang termodifikasi pada atom N1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa substitusi pada atom N1 kandin dapat meningkatkan aktivitas dan selektivitasnya sebagai trakeospasmolitik. Next. Baik, untuk submateri yang ketiga, mekanisme reaksi akan dibacakan oleh Hamzah Mahu. Kepada Hamzah Mahu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa di next. Baik, berikut merupakan mekanisme reaksi dari sintesis N1 tersier butil theobromin. Bisa dilihat ya, terdapat 3 gambar, di mana gambar pertama itu merupakan pembentukan nukleofil theobromin, kemudian 2 gambar berikutnya merupakan reaksi pembentukan reaksi substitusi nukleofilik unimolekular dari pembentukan produk tersier butil theobromin. Jadi pada gambar ini kelompok kami menggunakan aplikasi ChemDraw untuk menggambar mekanisme hasil produk ini. Kemudian bisa kita lihat pada gambar pertama itu pembentukan nukleofil theobromin, di mana mekanismenya itu adalah etanol. Bisa dilihat ada gambar ETOH pada arah panah itu akan menyerang nitrogen pada theobromin, sehingga pada saat keadaan transisi yang ditandai dengan kurung siku, H akan mulai terlepas dari N dengan ditandai dengan garis putus-putus, bisa dilihat. Kemudian ketika energinya cukup, maka hidrogen yang terikat pada N akan lepas dan terbentuk hasil antara, di mana hasil antara itu berupa produk ion theobromin dengan produk sampingannya yaitu ETOH2+ seperti gambar berikut. Selanjutnya kita lihat pada 2 gambar berikutnya, yaitu mekanisme reaksi substitusi nukleofilik molekular atau SN1, di mana tahap pertama itu merupakan pembentukan karbokation. Jadi bisa kita lihat ketika diberikan energi pada tersier butil theobromida, maka akan mengalami keadaan transisi pertama atau keadaan transisi 1, di mana Br akan terlepas dari karbon yang ditandai dengan garis putus-putus. Dan ketika energinya cukup, maka Br akan terlepas dari C dan berikatan dengan H pada ETOH dan membentuk HBr. Sehingga produk yang terbentuk merupakan karbokation, hasil antara dari tersier butil kation, kemudian ETOH dan HBr. Jika kita lihat pada mekanisme reaksi ini, nukleofil belum menyerang. Kemudian setelah terbentuk karbokation atau terbentuk ion tersier butil kation, maka tahap selanjutnya yaitu nukleofil dari theobromin atau ion theobromin akan menyerang karbokation atau akan menyerang ion tersier butil kation. Dan ketika pada saat keadaan transisi terbentuk pembentukan ikatan N pada theobromin dengan karbokation, di mana N yang bermuatan negatif akan menjadi netral dan C yang bermuatan positif yang mengikatkan pada theobromin akan menjadi netral pula. Kemudian ketika energi cukup, maka terbentuk senyawa produk tersier butil theobromin. Sehingga dapat kita lihat pada reaksi SN1 terbentuk 2 keadaan transisi, di mana transisi pertama merupakan pembentukan karbokation dengan hasil produknya adalah hasil antara tersier butil kation, dan transisi kedua merupakan tahapan serangan dari nukleofilik. Next. Ya, di sini kelompok kami memberikan keterangan bahwa sintesis N1 tersier butil theobromin dari theobromin dengan tersier butil bromida ini terjadi melalui reaksi SN1 sesuai penjelasan sebelumnya. Karena reaksi ini terjadi pada struktur halida tersier.
Mekanisme reaksi dapat dilihat pada alkil halida tersier mengalami substitusi dengan mekanisme berlainan yang disebut dengan reaksi SN1. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, submateri yang keempat, kinetika dan stereokimia akan dibacakan oleh Cindy Safara. Kepada Cindy Safara, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, ada kinetika. Laju reaksi dari SN1 secara umum sama dengan laju pembentukan pada tahap 1, yaitu pelepasan atom Br pada senyawa T-butil bromida dan tidak melibatkan konsentrasi nukleofil karena pada saat tahap 1, nukleofil belum menyerang elektrofil. Oleh karena itu, nukleofil tidak menjadi faktor kelajuan reaksi dan laju keseluruhan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi per reaksi. Sehingga laju reaksi sama dengan K dikali per reaksi. Nah, reaksi di sini itu butil bromida, sehingga laju reaksi sama dengan K dikali C4H9Br. Lalu selanjutnya ada stereokimia. Pada reaksi sintesa T-butil teobromin dengan mekanisme reaksi SN1 ini tidak terdapat stereokimia yang begitu jelas. Hal ini disebabkan produk substitusi tidak memiliki atom C chiral yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda, sehingga terbentuk produk yang tidak optik aktif. Hilangnya produk substitusi optik aktif ini mungkin disebabkan oleh karbokation yang tidak sepenuhnya bebas pada saat diserang oleh nukleofil. Cahyono et al. 2020. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian submateri yang kelima, optimasi spesial reaksi dan energetika akan dibacakan oleh Bella Permatasari. Kepada Bella Permatasari, dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Untuk selanjutnya yaitu untuk perhitungan optimasi spesies reaksi dan diagram energi, dihitung menggunakan aplikasi Hypercam dengan metode semi-empiris Autin model 1 atau AM1. Dengan mengoptimasi spesies reaksi dari molekul bereaksi, keadaan transisi 1, hasil antara, keadaan transisi 2, dan produk reaksi. Kita memperoleh data energi yang dapat digunakan untuk menggambarkan diagram energi mekanisme suatu reaksi. Bisa dilihat pada tabel perhitungan energetika dari single point dan optimasi geometri. Energi single point merupakan energi molekul dari struktur yang telah ditemukan tanpa mengalami proses optimasi, yaitu energi dari struktur semula. Sedangkan optimasi geometri merupakan optimasi energi untuk mendapatkan struktur yang paling stabil. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, diperoleh yaitu bahwa energi single point lebih besar daripada energi optimasi geometri. Hal ini dikarenakan secara teoritis yaitu struktur yang telah teroptimasi akan memiliki energi yang lebih rendah dibanding single point. Tetapi dapat dilihat pula bahwa perbedaan atau selisih masing-masing nilai dari binding point maupun nilai dari total energi pada single point tidak terlalu signifikan. Untuk yang pertama, tersier butil bromida dapat dilihat nilainya. Next. Untuk yang kedua, ada keadaan transisi 1. Bisa pula dilihat nilai dari binding point, serta total energinya. Kemudian yang ketiga, ada karbokation. Bisa di next. Keempat, ada nilai binding dan total energi dari keadaan transisi 2. Berikutnya ada energi dari tersier butil teobromin atau produknya. Dan untuk yang keenam ada energi totalnya. Next. Untuk slide berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk submateri yang ke-6, yaitu diagram energi, akan dibacakan oleh Cindy Safara. Kepada Cindy Safara, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada diagram energi. Berikut ini merupakan diagram energi dari senyawa N tersier butil teobromin.
Pada titik yang pertama ini merupakan titik senyawa tersier butil bromida. Kemudian pada titik tertinggi ini merupakan keadaan transisi pertama, di mana BR akan mulai terlepas dari C pada tersier butil sehingga keadaannya tidak stabil, yang ditandai dengan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan. Lalu, pada titik selanjutnya merupakan produk hasil antara dari tersier butil kation. Kemudian pada titik berikutnya merupakan keadaan transisi kedua, yaitu penyerangan nukleofilik. Dan titik yang terakhir ini merupakan produk tersier butil theobromin. Dari diagram energi tersebut dapat dilihat bahwa posisi puncak tertinggi terletak pada keadaan transisi. Keadaan transisi merupakan keadaan di mana suatu senyawa berada pada titik paling tidak stabil, sehingga energi yang dihasilkan sangat tinggi dan menyebabkan tabrakan membentuk kompleks teraktivasi. Kompleks teraktivasi ini bersifat tidak stabil, sehingga akan segera berubah menjadi suatu produk. Malik 2030. Nah, ini merupakan jurnal yang kami jadikan acuan sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi hasil proyek dari kelompok kami. Apabila jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa dituliskan pada kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.